Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi orang Islam itu mendatangi neraka, tak seorang pun. Arti kalimat tak seorang itu artinya termasuk Muhammad, termasuk Isa, termasuk yang lain-lain yang kalian anggap dia adalah Islam. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi itu ketetapan, tidak bisa kalian rubah-rubah. Jadi sia-sia kau memeluk agama Islam. Karena sudah ditetapkan, itu ketetapan kalian ke neraka. Halo Pak Iwan, selamat malam. Silakan, apa yang mau disampaikan? Selamat malam Bang Rudi. Malam. Kita jumpa untuk yang kedua kalinya ini. Tadi kapan yang pertama? Bagaimana kabarnya Bang? Kabar baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Iya. Bagaimana? Jadi saya mau tanya bahwasanya sampai sekarang Bang Rudi masih kokoh ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya iyalah, masa harus dibatalkan itu? Nggak bisa itu dibatalkan. Hanya iblis yang mau membatalkan ketuhanan Yesus. Aduh, sayang sekali kalau begitu. Padahal Bang Rudi orang yang baik, santun. Tapi kalau di dalam Islam itu, selain Islam itu dijanjikan neraka itu Bang. Hati-hati Bang. Iya. Di dalam Islam, selain Islam dijanjikan neraka. Sementara di dalam Islam, Islam sendiri belum ada masuk surga. Mau kali kalian menerima janji-janji yang nggak ada bukti. Coba buka Al-Fatir 3637. Ya. Itu buat Bang Rudi itu, aduh. Sayang sekali Bang. Al-Fatir. Sabar ya. Al-Fatir itu surah berapa itu? Halo? 35. Surah 35, 36, 37. Kubacakan ya. 36, 37 kan? Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Enak dong. Ya, dibilang di sini dan orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Ya udah, nanti kan kami mati, cepat mati. Kalau udah dicucuk jantung kan mati. Artinya di neraka itu enak, gak ada lagi kesakitan, kan begitu. Terus 37. Kita lihat 37 apa katanya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan dan berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Nah, ini bicara kafir mengenai pekerjaan. Bukan mengenai siapa Tuhannya, pahami dulu. Kalau kalian mencuri, kalau kalian membunuh, merampok semua-semuanya, kalian termasuk juga kafir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir? Bagi yang mau berpikir, padahal telah datang padamu seorang yang memberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim. Ini bertentangan dengan firman Tuhan kepada Adam. Adam itu termasuk orang zalim. Buktinya dia ditolong. Nah, ini dibilang apa? Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sementara Adam ditolong, itu tobatnya diterima. Jadi bertentangan, bertolak belakang ini. Ya. Nah, sekarang kalau bicara surga dan neraka. Okelah kami kafir masuk neraka. Kalian Islam memang sudah ada jaminan masuk surga. Belum ada. Buktinya apa? Baca aja surah 19 ayat 71. Kalian pun akan dimasukkan ke neraka dulu, baru dipindahkan ke surga katanya. Sementara neraka itu isinya orang kafir, bukan orang Islam. Paham dah? Dari situ aja kalau kalian punya otak, sedikit saja. Bagaimana Islam mau masuk ke surga? Sedangkan kalian masuk neraka dulu. Sedangkan katanya di neraka itu tempat orang kafir, bukan orang Islam. Kita baca surah 19. Sabar ya Pak, sabar dulu. Surah 19 ayat 71 itu dan 72. Kalaupun saya pindah agama Pak, tidak lebih dan tidak kurang karena saya ingin beristri 4. Tapi maaf saja, saya tidak mampu lagi untuk itu. Ya. Surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi orang Islam itu mendatangi neraka, tak seorang pun. Arti kalimat tak seorang itu artinya termasuk Muhammad, termasuk Isa,
termasuk yang lain-lain yang kalian anggap dia adalah Islam. Terima kasih, silakan. Coba baca ayat selanjutnya Bang Rud, tolong. Oke. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi itu ketetapan, tidak bisa kalian rubah-rubah. Sekarang ayat 72. Masuk lagi. Jadi sia-sia kau memeluk agama Islam. Karena sudah ditetapkan, itu ketetapan kalian ke neraka. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah ini, jadi bilang sini, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa di antara Islam yang bertakwa? Mana ada? Kenapa tidak ada? Karena dosa pertama si Adam adalah zolim. Maka si Adam mewarisi kezoliman kepada seluruh umat manusia. Siapa yang tidak zolim? Muhammad aja punya dosa. Begitu dia punya dosa artinya zolim. Pernah zolim. Paham ya? Jadi kalian nanti ke neraka tak seorang pun ya, termasuk Muhammad. Terima kasih. Iya, tapi kan ayat selanjutnya itu kan sudah dikatakan bahwasanya yang bertakwa itu tidak tinggal di neraka. Kami orang-orang Sekarang aku tanya kau, ya, ada silakan. nggak orang bertakwa itu dinamakan kafir? Ada nggak orang bertakwa itu dinamakan zolim? Kan harusnya tidak ada. Karena bertakwa itu adalah menyembah Allah. Tapi buktinya dimasukkan ke neraka. Dan di antara yang di neraka ini ada yang bertakwa. Bagaimana orang di dalam neraka bertakwa? Makanya aku bilang, sedikit aja kalian punya otak. Bagus dunia ini. Aduh. Jadi saya ulangi lagi Bang Rudi. Jadi orang-orang bertakwa itu orang yang takut dengan Tuhannya. Jadi dia mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangan. Itu yang disebut orang bertakwa. Nah, itu kamu pintar. Dia sudah bertakwa menjauhi larangan Tuhan. Kok nggak ke surga, tapi malah masuk neraka. Pahami sedikit. Iya. Coba baca baik-baik ayatnya itu. Di situ tidak dibilang masuk neraka, Bang. Menghampiri. Bahwasanya ditunjukkan ada neraka, ada surga. Tapi kalau orang yang bertakwa itu tidak ke neraka. Begitu ayat. Ayat 71 udah jelas. Kalau memang kitab sucimu ini nyambung, ayat 71 sudah jelas, itu ketetapan bahwa seluruh kalian itu masuk neraka. Artinya seluruh kalian tidak ada yang di sorga. Neraka lah kalian semua. Setelah itu apa? Ada nggak orang Islam yang tidak di neraka? Nggak ada. Baru dari di dalam neraka ini diseleksilah. Kemudian katanya, artinya itu masih berlanjut peristiwanya. Setelah kalian masuk neraka, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kan lucu. Bertakwa kalian masuk neraka. Terus dari neraka diselamatkan. Seorang berdosa bisa selamat kayak main ale-ale. Silakan. Iya, karena kita memang kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat itu, ya itu berarti sudah janjikan, sudah pasti masuk surga. Tinggal kalau dia ke neraka nanti dicuci itu dosa-dosanya sampai putih, baru diangkat ke surga. Tapi kalian tidak ada begitu, Bang. Kalian kekal dalam neraka. Ya. Dengar baik-baik. Tidak ada jaminan orang yang mengucap 2 kalimat syahadat masuk surga. Karena kalau ada, maka seluruh manusia yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk neraka, termasuk Isa, Ibrahim, Musa dan lain-lain. Mereka tidak pernah mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Muhammad. Paham tak? Jadi mereka semua ke neraka, begitu. Tapi menurut Al-Quranmu ini ayat 71. Kemudian kami, dibilang apa ayat 71? Tunggu bukakan dulu. Pahami baik-baik kalimatnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Tidak seorang pun. Termasuk Muhammad, termasuk Isa, termasuk Ibrahim, termasuk Nuh, termasuk Adam. Kan tak seorang namanya. Kalau ada satu orang kalimatnya itu ada seorang. Ini tak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Sudah. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan. Ya, ketetapan. Yang sudah ditetapkan. Jadi kalian memang penghuni neraka dulu. Oh, enggak begitu. Abang baca baik-baik kalimatnya. Di situ tidak ada masuk neraka, menghampiri. Oke. Di sini kamu yang tidak mendatanginya, buka kurung neraka. Gimana sih? Lanjut. Paham ya? Nah, hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan. Ketentuan itu nggak bisa kau rubah-rubah. Yang sudah ditetapkan begini.
Nggak bisa kau rubah ke kiri, nggak bisa kau rubah ke kanan. Sudah. Kemudian kita masuk ayat 72-nya. Jadi tawaranmu itu kubilang, paling aku hanya mau beristri 4. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian, jadi itu kan masih berlanjut tuh. Sesudah kalian semua di neraka, dari neraka dilihatlah ada orang yang bertakwa enggak. Ternyata ada. Baru orang bertakwa itu diselamatkan. Diselamatkan kemana enggak dijelaskan. Mau ke surga, mau ke bumi, mau kemana enggak jelas. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dari ayat ini saja kontradiksi. Masa orang bertakwa masuk neraka, ternyata di dalam neraka ada orang bertakwa. Ini kalau di dalam ajaran Katolik purgatori. Semua manusia memiliki dosa dasar, maka harus dicuci dulu katanya di dalam api penyucian. Apa kalian mau meniru-niru itu? Kelawak. Paham dah? Iya. Nggak begitu dalam pemahaman Islam, Bang. Jadi kalau Bagaimana? berdosa itu ada jalannya, yaitu bertobat. Nah, itu jalannya. Kalau bertobat, Nah, setelah tobat, itu sudah urusan Allah. Kalau dia mau terima, tidak terima, yang jelas kita bertobat. Memang tujuan kita hidup ini diuji. nah, kalau kau bertobat tidak ada kepastian diterima atau tidak diterima, ngapain kau menyembah yang tidak ada kepastian? Kecuali dibilang kalau kau bertobat diterima. Setelah kau bertobat, kau masuk surga. Ah, itu baru ikutlah. Tapi faktanya, si Adam bertobat bukannya masuk neraka, masuk surga. Diusir dari surga. Kayak gitulah nanti kalian. Bertobat kalian semua, nama kalian tidak ada di kitab suci. Malah diusir kalian nanti dari surga. Fir'aun juga bertobat. Apa dia masuk surga? Enggak. Kau cari di Quranmu siapa-siapa aja yang bertobat. Masuk surga enggak? Enggak. Sia-sia kalian bertobat. Itu Adam itu, ceritanya kan kemarin kita sudah jelaskan itu. Adam itu memang sudah dijanjikan jadi khalifah di dunia. Jadi memang sudah nubuatan itu, Bang. Jadi kalau Abang mau lebih jelas lagi mengenai pertobatan, buka Al-Baqarah 25. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 25. Ya, surah 225. Surah 225. Bentar ya. Ya, Bang. Aku bacakan. Dikatakan begini, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir buah sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Tidak ada dibilang sini bertobat. Artinya, kalau kau sudah bisa beriman dari awal dan melakukan kebajikan, artinya tidak ada dosa satupun, baru kau masuk surga. Kalau kau punya dosa, tidak akan ke surga. Karena nggak ada yang bilang, dan orang bertobat akan masuk surga. Nggak ada. Ngarang kau ngarang. Begini, Bang. Jadi kita ini kan cuma makhluk, manusia cuma makhluk. Sedangkan ada sang pencipta langit dan bumi. Dia itu maha luas pengampunannya, lebih besar, sebesar-besarnya kita punya dosa di dunia, lebih besar pengampunan sang pencipta. Itu Abang harus tahu itu. Dalilnya ada itu, Bang. Coba bisa cari sendiri. Ya. Ganti. Memang besar pengampunan dari Tuhan. Betul besar. Aku tidak salahkan. Benar. Tapi faktanya, semua yang bertobat, apa ada yang dimasukkan Tuhan ke surga? Enggak ada. Diusir dari surga Adam. Yang kedua, semua yang masuk surga, nggak ada yang bilang, maka tobatmu akan diterima, maka engkau akan masuk ke surga. Nggak begitu. Masuk dulu dia ke neraka penyucian itu. Tak satu pun katanya. Silakan. Abang Rudi, coba baca-baca dulu mengenai hadis-hadis tentang Nabi. Jadi nanti itu di akhirat itu, di padang mahsyar itu dikumpulkan kita semua. Setelah itu ditimbang amal baik dan buruk, lalu surga. Yang mana itu ke surga, yang mana ke neraka. Jadi jangan Abang salah. Yang pertama kali nanti masuk surga itu, membuka pintu surga itu Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain-lain, bukan Adam, bukan. Pertama masuk surga itu Nabi Muhammad itu. Itu Abang harus tahu. Oke, ganti. Coba kau di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan Muhammad yang pertama masuk surga, enggak.
Tapi dikatakan yang pertama beriman itu yang masuk surga. Yang pertama beriman bukan Muhammad, tapi Adam. Coba cari di Al-Quran, ada nggak dikatakan yang pertama masuk surga adalah Muhammad? Tidak ada. Jangan kau tambah-tambah, jangan kau karang-karangi. Terus kau suruh aku membaca hadis. Bro, hadis itu tidak pernah dipalidasi oleh Muhammad. Itu hanya validasi manusia. Makanya kalau pernah kau baca buku, saya punya kemarin dikasih Julius, itu kan lomba karya tulis. Mana pernah Muhammad memvalidasi hadis? Gak ada itu. Karena hadis itu mulai ada abad ke-9. Oleh siapa ini kan itu abad ke-9. Tunggu dulu. Hadis Bukhari. Apa Bukhari tahu kejadian itu? Gak tahu. Makanya apa yang tidak ada di Al-Quran ada di hadis. Kenapa tidak ada di Al-Quran tetapi terdapat di hadis? Coba dulu kau jelaskan. Karena tidak kalau kita mau kalimat baiknya, tidak seluruh firman Tuhan di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bukan 100% lagi berisi firman Tuhan. Karena tercecer-cecer firman Tuhan kalian. Kan itu. Tapi kalau yang gak enaknya, kenapa apa yang tidak di Al-Quran ada di hadis? Dikarang manusia. Makanya kau baca surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab dengan kedua tangannya. Dengan tangannya. Dan mengatakan ini dari Allah. Hadis kan ditulis tangan manusia. Tidak ada perintah Allah, tulislah hadis. Nggak ada. Tidak ada perintah Allah, dia melindungi dan menjaga hadis. Nggak ada. Paham nggak? Dan hadis itu dikatakan orang, oh ini juga dari Allah. Ada di dalamnya katanya. Ini perintah dari Allah ini. Surah 279, ku bacakan biar jangan salah-salah ya. Sebentar. Ya, silakan. Surah 2 ayat 79. Ya. Dikatakan begini. Ya. Nah ini. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Hadis itu ditulis tangan manusia sendiri. Tanpa ada perintah dari Allah untuk menulisnya. Tanpa ada jaminan dari Allah bahwa hadis sudah dijaga. Nggak ada itu. Kemudian berkata ini dari Allah. Kan mereka mengatakan ini dari Allah. Oleh Abu Hurairah misalnya. Oleh ini. Allah dari Allah. Muhammad berkata bahwa Allah berfirman. Kan itunya ini. Untuk menjualnya dengan harga murah. Hadis-hadis itu kan murahnya harganya itu. Ya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Itu tulisan tangan manusia. Dan celaka mereka karena apa yang mereka perbuat. Makanya ke neraka dulu semua. Kan itu. Kan itu surat Al-Baqarah 79 itu. Itu diperuntukkan bagi ahli kitab. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel. Yang ahli kitab. Yang sebelum datang Muhammad. Kalau mengenai, tunggu dulu Bang. Kalau mengenai hadis itu, perkataan dan perbuatan Nabi itu, Nabi Muhammad, itu yang dikatakan hadis. Jadi itu kita harus ikuti. Dari mana itu? Dia dapat semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan Nabi itu, semua kehendak yang ada hadisnya itu, ada dalilnya itu. Semua kehendak apa yang saya kerjakan itu merupakan pemberian dari Allah. Atau kalian katakan Bapak. Jadi tidak dia lakukan sendiri, tidak. Itu semua kehendak dari Allah. Itu yang Nabi lakukan. Makanya itu yang kita ikuti. Itu yang disebut dengan hadis. Oke, lanjut. Oke. Kamu mengatakan ini untuk kitab orang Yahudi, Nasrani. Gak ada dibilang di situ Taurat. Gak ada dibilang Injil. Yang ada Alkitabah. Alkitabah dibilangnya. Jadi siapapun yang mengaku kitab suci. Itu tulisan tangan manusia termasuk yang kau pegang Quran itu. Tulisan tangan manusia. Mana ada Tuhan menulis dari sorga langsung jatuh? Nggak ada. Itu kehendak daripada penafsir untuk mendiskreditkan Taurat dan Injil serta Zabur. Maka dibilanglah tafsirnya, oh itu merujuk kepada Taurat, Injil dan Zabur. Sejak kapan Alkitabah itu Taurat, Injil dan Zabur? Kalau memang itu Al-Quran juga termasuk dong. Alkitabah juga itu. Paham dah? Aduh. Kapan Oke, kita lanjut, cerdasnya? Bang. Kita lanjut. Mari kita kembali dulu. Kita dulu bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW itu lahir di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Jadi dia itu seorang diri. Terus pertama kali yang ikut dia itu istrinya Khadijah. Terus dua anaknya. Jadi bertiga dengan pamannya. Setelah itu, selain dari itu semua membenci Nabi. Nanti berjalannya waktu baru satu demi satu masuk Islam. Jadi abang harus tahu sejarahnya itu. Jadi bukan abal-abal ini ujian dari.
Ya. Kujelaskan sama kau sejarah Nabi Muhammad. Dia tidak benar hidup 100% di tengah-tengah orang jahiliyah. Karena di situ sudah ada orang Nasrani. Buktinya apa? Waraka sudah ada di situ. Kemudian, tidak pernah orang jahiliyah itu membenci Muhammad. Buktinya yang memberi gelar Al-Amin bukan Allah SWT. Tapi kafir Quraisy memberi gelar Al-Amin kepada Muhammad. Dari mana mereka bisa membenci mereka memberi gelar Al-Amin? Bukan Allah SWT memberi gelar itu. Cari di Al-Quran, tidak ada ayatnya satupun. Tapi kafir Quraisy memberi gelar itu. Sudah. Setelah Ya, itu betul. apa? Itu saya setuju, Bang. Nah, mengenai gelar itu saya setelah setuju. itu apa? Ya. Tapi abang harus tahu Setelah- kenapa bisa digelar dia Al-Amin. Coba abang bisa tahu kenapa digelar Al-Amin. Kalau menurut ceritanya gara-gara batu Hajar Aswad itu. Gimana sih? Oh, tidak begitu. Al-Amin artinya apa, Bang? Orang terpercaya. Baca aja sejarahnya. Percaya. Jadi itu Jujur. batu Hajar Aswad itu kalau nggak salahku bergeser Tidak ada atau hilang hubungannya atau itu, Bang. apa. Ya cari aja. Ada kok itu. Tidak ada Kisah hubungannya Al-Amin, dengan Hajar cari. Aswad dengan Al-Amin. Tidak ada. Al-Amin itu Coba orang yang jujur cari. dan percaya. Ya. Kisah Ya, silakan. Al-Amin. Kisah Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Kubacakan ya. Waktu itu kafir Quraisy sedang mengadakan apa? Sabar. Nah ini. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Ya. Lahir pada abad ke-6, umur 40. Sorry ya. Rasulullah semasa muda memiliki gelar Al-Amin yang disematkan oleh masyarakat Mekah pada saat itu karena Rasulullah memiliki sifat dapat dipercaya. Gelar Al-Amin artinya dapat dipercaya. Bagaimana cerita Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin? Dibilang gini, Al-Amin adalah penduduk Mekah kepada Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Menurut riwayat, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin pada usia 35 tahun. Masyarakat Mekah memberi gelar Al-Amin kepada Muhammad SAW setelah peristiwa banjir bandang yang merusak Ka'bah. Sudah. Ka'bah kemudian diperbaiki oleh kaum kafir Quraisy. Namun di tengah proses perbaikan terjadi perselisihan terkait siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah sebuah batu berwarna kehitaman yang sangat dimuliakan. Dimuliakan karena diyakini berasal dari sorga. Jadi jangan kau bilang batu Hajar Aswad itu peninggalan Islam, peninggalan kafir Quraisy itu. Jumlah riwayat menyebutkan bahwa batu ini berasal dari sorga yang ditemukan oleh Nabi Ismail, yang diletakkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Ya, itu riwayat. Perdebatan baru mendapat titik terang setelah salah seorang tetua di sana, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah, mengusulkan orang pertama yang melangkahkan kaki ke lokasi renovasi Ka'bah berhak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Jadi karena meletakkan batu Hajar Aswad itu, maka diberi gelar Al-Amin. Ternyata yang pertama melewati pintu tersebut adalah Nabi Muhammad. Paham ya? Setelah Nabi Muhammad melewati pintu, kaum Quraisy mengaku ikhlas jika Nabi Muhammad yang meletakkan batu Hajar Aswad. Nabi Muhammad pun tidak egois yang membentangkan sorbannya dan menaruh Hajar Aswad di atasnya. Ya. Nabi Muhammad mengajak beberapa tokoh lain untuk turut serta meletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Sejak itu Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Paham tak kau? Silakan. Sama dengan Excalibur. Tahu Excalibur? Pedangnya King Arthur kalau di siapa yang mencabut, dialah keturunan raja. Kan ada juga itu. Ayo. Oke. Ya, jadi jelas di situ bahwasanya hubungan Hajar Aswad dengan Al-Amin itu tidak ada. Cuma waktu mau peletakan kembali batu Hajar Aswad itu, Nabi mengambil ketua-ketua di situ, ketua Quraisy dikumpulkan sama-sama, digelar di atas sorban itu batu, baru diangkat sama-sama, itu dikatakan adil, makanya dikatakan dia Al-Amin. Itu di situ awalnya, Bang. Yalah. Dan mengenai Tapi ya, ku ingatkan kau satu hal. Kafir Ya, Quraisy sudah menyentuh Hajar Aswad. Artinya kafir Quraisy banyak masuk surga. Karena Hajar Aswad pengampun dosa, penghapus dosa. Hadisnya ada kan? Tidak bisa kalau tidak ada kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak bisa masuk surga, Bang. Nabi itu kuncinya, Bang. Kunci Siapa surga bilang? itu kalimat Coba syahadat. coba kau tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Kalau di dalam hadis kan ada bahwa batu Hajar Aswad itu penghapus dosa. Gimana sih? Itu sebenarnya bukan tidak ada, karena
ketika Umar bin Khattab memimpin itu, dia pernah berkata, seandainya saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad mencium ini, saya tidak akan lakukan karena ini bukan perbuatan yang Nah, wajib. jadi siapa yang melihat Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad? Gak ada selain Umar bin Khattab. Bagaimana Oh. kita mempercaya ucapan Umar bin Khattab? Yang itu Nah, saksi begitu, Bang. dikatakan tunggu dulu. Saksi dikatakan saksi apabila ada 2 orang. Sementara yang memperhatikan hanya Umar bin Khattab. Takutku Umar bin Khattab yang mengajari kalian untuk mencium Hajar Aswad. Muhammad gak pernah. Tidak begitu perkataannya Umar. Umar mengatakan bahwa seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya tidak akan melakukannya. Itu yang dikatakan Umar. Ya, Jadi dia siapa pernah lagi yang melihat? Nabi mencium. Kan Jadi dia hanya Umar. Hah? Hanya Umar yang melihat Nabi mencium batu itu. semuanya melihat. Cuma Umar yang pernah berkata begitu. Ya, Ah. kalau mereka pernah melihat, tentu mereka berkata begitu. Cuma Umar yang karena Faktanya. dia pemimpin. Waktu dia memimpin setelah tidak adanya Rasulullah pemimpin, tidak ada Nabi, Umar yang berkuasa, dia dia mengatakan hal seperti itu. Nah, Baik, makanya itu- kalian itu- harus cerdas. Makanya kalian harus cerdas dan kritis. Bahwa Muhammad tidak pernah mengajarkan mencium batu itu. Umar lah yang mengajarkan ke kalian. Enggak begitu, Bang. Jadi Kok coba nggak sudah begitu? dibaca tadi. Iya, Muhammad mencium itu apakah menjadi satu ibadah? Kan tidak. Sementara sekarang orang mencium Hajar Aswad bagian dari ibadah haji. Melambai, mencium. Bukan Muhammad mengajarkan itu. Musyrik tahu. Ya, Kata ISIS. betul. Seandainya itu musyrik tidak dilakukan Nabi, kenapa kita umat Islam itu berebutan mau mencium? Karena itu batu dari surga, Bang. Abang sudah baca sendiri. Siapa yang tidak rindu dengan barang-barang di surga? Kita semua merindukan Batu dari- surga, Bang, termasuk Abang. Batu surga dari mana? Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran mengatakan itu batu dari surga. Nggak ada. Yang Tadi ada Abang Ismail. baru baca. Abang Itu tadi baru kan- baca. Loh, itu kan kafir Quraisy yang membilang itu batu dari surga. Kalau Al-Quran bukan tak kafir pernah Quraisy. mengatakan itu batu dari surga. Loh, yang kubaca tadi kan kafir Quraisy. Gimana sih? Oh, salah. Coba tunjukkan Jadi saya. Kata Coba si Muhammad. tunjukkan saya di Al-Quran. Tunjukkan saya di Al-Quran. Di mana dikatakan batu itu dari surga. Aku ingin tahu. Coba lah. Oke, saya kasih jelaskan. Ya. Jadi pertama kali Kasih yang ayatnya. ya, nanti saya kasih ayatnya. Masalahnya HP ku cuma satu. Jadi kalau saya cari nanti keluar lagi. Sebutkan aja ayatnya nanti Oke, buka. saya kasih gambaran buat abang ini. Jadi awal mula itu Hajar Aswad itu waktu Nabi Adam rindu ke surga. Jadi dia berdoa minta kepada Allah. Terus Allah memerintahkan malaikat kasih gambarkan dari surga. Diturunkan lagi batu. Batu itu dikatakan bahwa ini batu dari surga. Itu dijaga oleh Nabi Adam sampai Ibrahim Ismail menjaganya sampai sekarang. Itu awal mulanya itu. Ya. Nabi Adam Makanya rindu aku kepada bilang, surga. makanya aku bilang kalau kau cerdas dan kritis sedikit aja, kau tahu kebenaran. Kau bilang Nabi Muhammad pergi ke surga, sementara batu Hajar Aswad zaman Ibrahim. Mana lebih tua, Muhammad atau Ibrahim? Benar aja lah kau ini. Tidak begitu saya bilang. Saya bilang yang pertama kali Hajar Aswad itu Nabi Adam merindukan surga, terus diturunkannya itu batu Hajar Aswad melalui malaikat Jibril. Itu Nabi cerita dongeng di Al-Quran tidak ada itu. Bukan dongeng itu, Bang, hadis itu, Bang. Kalau hadis, hadis, bukan dongeng, Bang. Karena kalau saya melihat tidak ada di Al-Quran, dari mana kau tahu? Masa lebih tinggi hadis dari Al-Quran? Tidak mungkin. Makanya aku bilang tidak ada yang memvalidasi Al-Quran. Hadis. Tidak ada yang memvalidasi Muhammad pun tidak. Paham tak? Hadis itu semua perkataan Nabi. Itu yang dikatakan Iya. hadis. Yang memvalidasi siapa? Yaitu sahabat terus turun ke kami. Sahabat Nabi. Sahabat sudah pada mati semua. Ulama. Sahabat sudah pada mati semua. Baru Bukhari menuliskan abad ke-9. Aduh. Iya betul. Tapi kan sudah diajarkan sebelum mati itu, Bang. Makanya kami tahu sampai sekarang. Sekarang aku tanya kau, siapa yang memberi nama batu itu Hajar Aswad? Al-Quran tidak ada disebutkan Hajar Aswad. Saya sudah botak kepala saya mencari Hajar Aswad. Saya ketikkan Hajar Aswad dalam Al-Quran. Nggak ada. Siapa yang memberi nama itu Hajar Aswad? Aku tanya dulu kau. Hajar Aswad itu, kalau tidak salah itu batu. Namanya Hajar, batu. Batu. Iya, yang memberi namanya siapa? Aswad.
Itu langsung itu langsung dari Allah mengatakan kepada Jibril, ini ada batu dari surga. Kan bahasa Arab itu aja raswat. Batu dari surga. Iya betul. Yang memberi nama batu dari surga itu siapa? Cari ayatnya dalam Al-Quran. Kata ajar aswad aja nggak ada. Dalam Yang Al-Quran memberinya, tidak menceritakan detail masalah yang begitu. iya, yang memberi nama itu sesuai fakta sejarah. Dan yang kubacakan tadi kalian yakini pemberian nama Al-Amin, kafir Quraisy. Tentu sudah jelas yang memberi gelar Nabi itu orang Quraisy karena Bukan. perbuatan Nabi, karena perbuatan Nabi. Yang memberi nama ajar aswad itu kafir Quraisy. Karena faktanya nggak ada kita lihat di Al-Quran. Maka muncullah yang tadi itu. Kan dibilang kafir Quraisy mengatakan baju ajar aswad. Aduh, susah sekali kalau mengerti. Ya terserah abang lah. Oke, begitu aja ya. Istirahat dulu ya. Oke, terima kasih bangnya. Kita Ya, sudah sampai jumpa. sharing-sharing. Ya, nanti ketemu lagi. Ya, Ya, salam ya, sehat terima keluarga kasih Pak semuanya Iwan. di sana. Semoga. Ya. Oke. Salam juga untuk keluarga di Sulawesi. Sampai Yep. jumpa. Ya, kawan-kawan, jangan lapor polisi ya. Ini hanya diskusi. Saya suka Pak Iwan ini. Kemarin juga kami sudah bertemu. Orangnya slow, santai, dan sopan ya. Ya kita bergantian berbicara. Jadi enak didengar orang.